Kisah ini menceritakan dua orang wanita asal Belanda yang telah menghilang secara misterius setelah melakukan pendakian di gunung yang ada di negara Panama. Negara Panama sendiri terletak di Tenggara Amerika Tengah, sebelah utara, berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Negara Panama adalah negara satu-satunya di dunia yang memiliki hutan hujan di dalam batas kotanya. Dan satu lagi, hanya di negara itu, kamu bisa menyaksikan matahari terbit di Samudra Pasifik dan terbenam di Samudra Atlantik. Sungguh menakjubkan, bukan? Makanya, banyak sekali pelancong jika pergi ke negara tersebut untuk menjelajahi keindahan hutan-hutan yang ada di negara Panama. Seperti yang dilakukan dua gadis asal Belanda ini, namun naas, dia tidak akan pernah kembali ke negara asal, karena telah menghilang secara misterius, di hutan Panama. Oke, sebelum lanjut, kami ucapkan selamat datang di channel Kiting Kepo. Kejadian yang kami ceritakan berdasarkan kisah nyata, dan bukan alur cerita film. Kisah bermula, ketika dua orang gadis asal dari Belanda, yang bernama Chris Kremers dan Lisanne Fron, ingin merayakan liburan pasca kelulusan mereka, setelah mengejar gelar sarjana. Mereka berdua adalah sahabat yang akrab, bahkan setelah lulus kuliah, mereka sempat bekerja terlebih dahulu, demi mengumpulkan uang, untuk berliburan ke negara Panama yang eksotis tersebut. Mereka bekerja di tempat yang sama, di sebuah kafe, yang bernama Cafe in den Kleinen Hub. Setelah 6 bulan bekerja, dan dirasa uangnya sudah mencukupi, Chris dan Lisanne segera menyusun sebuah rencana untuk melakukan perjalanan mereka ke negara Panama. Rencana mereka selain berlibur adalah menjadi sukarelawan untuk mengajar di sekolah-sekolah demi mempraktekkan ilmu yang telah didapatnya selama di kampus. Selain itu, ia juga ingin belajar bahasa Spanyol, dan yang terakhir adalah menyusuri tempat-tempat yang ada di Panama. Pada tanggal 15 Maret tahun 2014, Chris dan Lisanne mulai berangkat, mereka berdua diantar oleh keluarga, menuju bandara. Dan ini adalah foto mereka pertama kali di airport, sebelum menaiki pesawat menuju Panama. Sesampainya di negara Panama, Chris dan Lisanne disambut hangat oleh warga lokal, dan dia bahkan tidak kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal. Ada seorang warga lokal, yang bernama Miriam Guerra, menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Dengan senang hati Chris dan Lisanne tidak menolaknya. Selama 2 minggu pertama, Chris dan Lisanne menikmati penjelajahan di negara tersebut. Untuk bersenang-senang, sebagai salah satu bagian dari misi perjalanan mereka ke negara Panama. Dirasa waktunya tidak cukup, karena misinya belum selesai, Chris dan Lisanne menambah 1 bulan waktu tinggal mereka di Panama. Sehingga mereka bisa menjadi relawan untuk mengajar di sekolah-sekolah lokal yang ada di sana. Pada tanggal 1 April tahun 2014, di pagi hari yang cerah, Chris dan Lisanne berpamitan kepada Miriam Guerra untuk melakukan pendakian. Ia juga meminta izin membawa anjing miliknya untuk menemani selama melakukan pendakian. Setelah mendapatkan izin, mereka berdua pun berangkat dengan bekal dan peralatan seadanya. Singkat cerita, setelah sore hari, anjing milik Miriam Guerra pulang ke rumah tanpa Chris dan Lisanne. Pemilik rumah yang begitu panik, akhirnya melakukan pencarian, dan dibantu dengan warga setempat. Namun hasilnya, mereka berdua tidak juga ditemukan. Karena hari sudah malam, akhirnya, mereka pun pulang dan melanjutkan pencarian di keesokan harinya. Pencarian demi pencarian tidak membuahkan hasil, akhirnya mereka melapor ke polisi, dan kemudian segera melakukan pencarian melalui jalur udara dan darat, serta menurunkan beberapa anjing pelacak. Sementara itu keluarga Chris Kremers dan Lisanne Fron segera terbang ke Panama, serta membawa detektif dari Belanda. Mereka semua kemudian bersama-sama melakukan pencarian, hingga 10 hari lamanya. Keluarga Chris dan Lisanne bahkan menawarkan hadiah $30 bagi siapa saja yang menemukan mereka. Singkat cerita, setelah 10 minggu lamanya, ada seorang wanita penduduk lokal yang sedang mencari penghidupan di hutan. Menemukan sebuah tas ransel yang mencurigakan.
Penemuannya tersebut, langsung ia laporkan ke kantor polisi. Dan disinilah, kasus berubah menjadi creepy, atau horor. Tas ransel yang berwarna biru itu, adalah milik Chris dan Listen. Saat tas tersebut dibuka, terdapat kacamata hitam, handphone, uang, dan paspor, yang diduga milik mereka. Namun ada yang janggal, barang-barang yang ditemukan itu, masih terlihat rapi, bersih, kering, dan masih bisa digunakan. Padahal daerah di mana tas itu ditemukan, sering kali dilanda hujan lebat. Polisi pun segera memeriksa, telepon genggam milik Chris dan Listen. Ada 100 file foto yang semuanya, diambil dalam waktu 10 hari, sejak mereka menghilang. Beberapa foto awal memperlihatkan, keduanya begitu gembira, dan menikmati petualangan mereka di hutan belantara. Namun pada beberapa foto terakhir, justru menunjukkan hal-hal yang mengerikan. Ada foto yang menunjukkan darah bercucuran, di pelipis Chris Kremers. Dan bahkan mereka pada saat itu, berusaha menghubungi 911, sebanyak 71 kali, sampai HP-nya lobet. 2 bulan berselang, penemuan yang lebih mengejutkan pun terjadi. Tidak jauh dari lokasi penemuan ransel sebelumnya, ditemukan sebuah tulang panggul, dan sepatu bot. Yang ternyata, di dalam sepatu tersebut ada potongan kaki, serta tulang-tulang lainnya, yang diduga milik Chris dan Listen. Tes DNA pun dilakukan, dan alhasil, teridentifikasi, bahwa sepatu bot yang ada potongan kakinya itu, milik Listen, sedangkan tulang panggul, miliknya Chris. Namun anehnya, ada tulang-tulang lainnya, yang teridentifikasi bukan milik Chris dan Listen, melainkan milik 3 orang lain yang berbeda. Mungkinkah ada korban yang lainnya juga? Namun sebenarnya, penemuan bagian tubuh Chris dan Listen, penuh dengan tanda tanya. Tulang Listen menunjukkan pembusukan yang alami, namun tulang milik Chris, sangatlah aneh, tulang itu berwarna putih, seolah-olah telah sengaja diputihkan sebelumnya. Hal tersebut membuat bingung para forensik, karena begitu cepat tubuh mereka membusuk, bahkan hanya meninggalkan tulang belulang. Sedangkan bagi jenazah, agar terkomposisi sempurna, hingga hanya meninggalkan tulang, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sedangkan sisa jenazah Chris dan Listen, ditemukan hanya selang beberapa bulan, setelah mereka dinyatakan lenyap. Namun ada pula beberapa ahli yang berpendapat, proses itu memang bisa saja terjadi lebih cepat, jika jenazah mereka, terlebih dahulu dimangsa binatang liar, yang membersihkan daging hingga ke tulang. Baik itu tim forensik dari Belanda, dan tim forensik dari Panama, tidak ada yang dapat menetapkan sebab kematian kedua gadis tersebut. Ada yang menyimpulkan murni sebagai kecelakaan, ada juga yang menyimpulkan, terindikasi tindakan kriminal. Sehingga kematian Chris Kremers, dan Listen Fron, bisa dikatakan misterius, dan kisahnya tersebut, dijuluki sebagai, Panama Perempuan. Itulah kisah kematian Chris Kremers, dan Listen Fron, semoga informasi ini bisa bermanfaat.